YouTuber Amerika mengklaim Indonesia sebagai tim terburuk di Piala Asia. YouTuber asal Amerika Serikat dengan nama kanal YouTube The Give and Go menilai timnas Indonesia sebagai tim terburuk di Piala Asia 2023. Mereka juga menyindir Elkan Bagot dan kawan-kawan sebagai TikTokers hanya karena berstatus tim termuda. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat pada Piala Asia 2023 di Qatar yang digelar mulai 12 Januari. Mereka adalah Vietnam, Irak, dan Jepang. 3 lawan timnas Indonesia memang bakal menjadi tembok besar yang menghalangi mimpi Merah Putih melaju ke partai puncak. Jangankan di final, untuk lolos dari fase grup saja tidak akan mudah. Dua YouTuber pada kanal The Give and Go, Edward Reynoso dan Sultero, dalam kontennya membahas persaingan di grup D. Menurut mereka, tim terburuk di Piala Asia 2023 ada di grup tersebut dan tim yang dimaksud adalah Timnas Indonesia. Masih ikut rombongan Arhan Fikri ditunggu pelatih Arema FC kembali. Nasib gelandang Arema FC Arhan Fikri di Timnas Indonesia kini hanya jadi pelengkap karena namanya tak masuk dalam daftar pemain yang didaftarkan untuk Piala Asia 2024 di Qatar yang dimulai pertengahan Januari. Pelatih Fernando Valente pun menunggu tanpa kepastian meski tak terpakai saat menghadapi Iran dan namanya memang tak dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Saat ini Arhan tidak dipulangkan ke Indonesia. Dia tetap dibawa dalam rombongan ke Qatar. Kabarnya Arhan dibawa sebagai antisipasi jika ada pemain yang mengalami cedera sebelum turnamen digelar, karena setiap kontestan diperbolehkan melakukan perubahan pemain paling lambat 6 jam sebelum pertandingan pertama digelar. Saat ini Arema FC terus menggodok persiapan menyambut kembali BRI Liga 1 2023-2024. Tentu akan lebih baik jika Arhan pulang dan berlatih bersama dengan Singoedan. Kondisi dua bek Timnas Indonesia masih simpang siur jelang Piala Asia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan kondisi Asnawi Mangkualam belum fit betul jelang Piala Asia 2023. Sementara itu, Senepati Nama juga masih dikelilingi ketidakpastian soal kekalahan dari Iran. Bek Asnawi Mangkualam tidak tampil sejak menit awal pada duel Timnas Indonesia versus Iran. Ia baru masuk pada babak kedua dan menghabiskan beberapa menit. Menurut Sintayong, mantan bek PSM Makassar ini masih dalam proses recovery menyusul cedera otot yang ia dapat dalam beberapa pekan terakhir. Pemain lainnya, Senepati Nama bahkan sama sekali tidak terlihat pada pertandingan tersebut. Yang diketahui sedang menemani ibunya karena alasan personal. Coach Sin enggan berkomentar banyak karena masalah tersebut terlalu sensitif untuk dikemukakan. Peluang Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia dinilai masih cukup besar. Timnas Indonesia telah menyelesaikan proses persiapan menuju Piala Asia 2023. Tim Garuda sudah menjalani 3 laga uji coba. Sayangnya 3 laga uji coba itu tak berakhir dengan baik. Timnas Indonesia kalah 2 kali dengan skor 0-4 dan 1-2 dari Timnas Libya. Ketika menghadapi Iran, Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan kali ini dengan skor 0-5 dari raksasa sepak bola Asia Timnas Iran. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, mengaku masih merasa optimis dengan peluang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, terutama kelolosan mereka ke babak 16 besar ajang tersebut. Menurut sosok yang akrab disapa Bungkus itu, peluang terbaik Timnas Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar adalah melalui jalur salah satu peringkat ketiga terbaik. Diketahui selain juara grup dan runner-up, ada jatah 4 peringkat 3 terbaik yang bisa melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Posisi itu dinilai cukup realistis diraih Timnas Indonesia. Raja Nainggolan tak sungkan mau makan sederhana di warung. Raja Nainggolan tak sungkan mau makan sederhana di warung bareng pemain Bayangkara FC. Pemain berpaspor Belgia itu terlihat bisa membaur dengan pemain-pemain lokal. Di masa libur panjang ini, Raja mencoba mendekatkan diri kepada pemain-pemain Bayangkara FC. Buktinya, dia tak segan makan bareng pemain-pemain lain di warung sederhana. Dalam postingan di akun Instagram Raja Nainggolan, Raja terlihat akrab dengan Titan Agung, Muhammad Hargianto, Arsa Ahmad, dan Muhammad Zulfahmi Arifin. Keempatnya berfoto bersama usai menyantap makanan. Yanto Basna kembali melanjutkan karir di Thailand. Yanto Basna kembali melanjutkan karirnya ke Thailand. Pemain berusia 28 tahun itu kembali mendapatkan kontrak dari klub Thai League One, PT Parchuap FC. PT Parchuap menggait Yanto Basna dari klub Pegadaian Liga 2, Kalteng Putra. Pengumuman mengenai kemindahan sang pemain dilakukan lewat media sosial klub. Mantan pemain Persib Bandung itu sebelumnya pernah memperkuat PT Parchuap pada musim 2020-2021, namun karirnya saat itu tidak berjalan mulus karena cedera parah. Yanto Basna pun terpaksa kembali ke Indonesia. Bahkan ia sempat berstatus tanpa klub dalam kurun waktu 6 bulan. PT Parchuap FC pun menjelaskan alasan mereka merekrut kembali Yanto Basna. Expect Timnas Indonesia itu dinilai punya kualitas yang bagus. Selain itu, Yanto Basna juga direkrut untuk melengkapi kuota pemain ASEAN klub berjulukan The Army itu di musim ini. Rayakan ulang tahun, Stefano Lillipali dapat kado spesial dari Borneo FC. Stefano Lillipali tepat berusia 34 tahun pada hari ini, 10 Januari 2024. Pemilik 30 caps di Timnas Indonesia itu pun mendapatkan kado spesial. Tepat di hari ulang tahunnya, Stefano Lillipali mendapatkan perpanjangan kontrak dari Borneo FC Samarinda. Pemain yang akrab disapa Vano tersebut akan tetap bermain untuk tim Pesut Hitam hingga 2026. Borneo FC Samarinda mengumumkan perpanjangan kontrak Stefano Lillipali melalui media sosial dan situs web resmi klub yang kini ditukangi Peter Huistra itu. Selama bergabung bersama
bersama Borneo FC Samarinda, pemain kelahiran Belanda ini sudah mencatatkan 63 penampilan dengan raihan 21 gol dan 23 assist. Hal itu disadari Nabil Hussein. Nabil berharap Stefano Lillipali semakin termotivasi untuk memberikan kemampuan terbaik. Arema FC bidik hasil maksimal dalam 11 laga terakhir. Arema FC menjalani persiapan intensif di Malang sejak Senin 8 Januari 2024. Pelatih Singoedan Fernando Valentin menyusun program yang tepat agar tim asuhannya meraih hasil maksimal dalam 11 pertandingan terakhir BRI Liga 1 2023-2024. Sebelum BRI Liga 1 diputar kembali pada awal Februari 2024, pelatih Arema FC berharap ada uji coba yang digelar setiap pekan. Artinya, tim berjulukan Singoedan butuh 3 kali laga uji coba selama Januari 2024. Hanya saja pelatih asal Portugal ini menyerahkan kepada manajemen tim terkait lawan tanding yang akan dihadapi Arema FC dalam rangkaian uji coba sebelum kembali berlaga di BRI Liga 1. Tidak menutup kemungkinan Arema FC akan beruji coba melawan sesama tim BRI Liga 1. Saat ini banyak tim BRI Liga 1 yang memang membutuhkan lawan tanding untuk laga uji coba jelang kembali berkompetisi. Arema FC pun membuka pintu untuk beruji coba dengan tim selevel. Persis ternyata masih terikat kontrak dengan Leonardo Medina. Persis Solo telah resmi menunjuk Milomir Selslija sebagai pelatih definitif untuk menghadapi sisa BRI Liga 1 2023-2024. Namun kontrak Persis bersama Leonardo Medina masih berlangsung hingga 2025. Manajer Persis Solo Khairul Basalamah menjelaskan, hubungan kerja sama dengan Leonardo Medina memang masih berjalan. Pihaknya terus menjalin komunikasi untuk menyelesaikan tanggung jawab masing-masing pihak. Lelaki yang akrab disapa Abud itu menjelaskan Laskar Samernyawa memutuskan untuk memberi kontrak berdurasi 4 bulan kepada Milomir Selslija karena belajar dari pengalaman sebelumnya. Namun, pihaknya memang menyediakan opsi perpanjangan kontrak pada juru taktik asal Bosnia itu. Jika performa Persis Solo mengalami peningkatan, manajemen akan mengajukan perpanjangan kontrak untuk musim berikutnya. Sejauh ini Persis masih terus melanjutkan proses negosiasi dengan Leonardo Medina. Juru taktik asal Meksiko itu juga tetap kooperatif dalam pembicaraan mengenai proses pengakhiran hubungan kerja. Target Firza Andika di sisa BRI Liga 1 2023-2024. Persija Jakarta tampil biasa saja sejauh ini di BRI Liga 1 2023-2024. Macan Kemayoran hanya menempati posisi ke-9 klasemen sementara setelah menjalani 23 pertandingan. Saat ini skuad Persija Jakarta tengah menjalani masa libur kompetisi. BRI Liga 1 2023-2024 memang diliburkan sementara karena adanya Piala Asia 2023. Namun, skuad Persija Jakarta tak boleh terlalu santai. Mereka tetap harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan selepas libur nanti. Baik dari Persija Jakarta, Firza Andika mengungkapkan tekadnya di musim ini. Ex-pemain PSMS Medan itu menganggap sisa laga di BRI Liga 1 2023-2024 sebagai final. Persija Jakarta sudah lama tak meraih gelar juara. Gelar terakhir Macan Kemayoran diraih pada Liga 1 2018. Firza Andika pun sadar akan hal itu. Mantan penggawa timnas Indonesia U23 itu berharap di masa depan bisa memberikan gelar juara untuk Persija Jakarta.